Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Ari, selamat datang di podcast saya. Bersama saya Fadil Rizky Arianta sebagai host dan rekan saya pada hari ini Gagah Dirgantara Putra sebagai narasumbernya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai pola hidup sehat. Oke, Bang Gagah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Oke, tadi sudah makan apa belum? Alhamdulillah sudah sarapan tadi di kantin. Oke, sarapan apa itu? Sarapannya pakai ayam dan usus. Wah, mantap sekali, enak sepertinya ya. Oke, enak banget coy. Nah, sepertinya makanan yang Bang Gagah makan ini cukup sehat ya, karena ada ayam sebagai kandungan protein dan serat di situ. Nah, ngomong-ngomong dengan sehat ya, pada hari ini kan kita membahas tentang pola hidup sehat nih. Ya. Sebelum ke pembahasannya, kalau boleh tahu Bang Gagah ini sekolah di mana ya? Oh, saya sekolah di SMA Negeri 2 Pati. Wah, SMA ya. SMA ini kalau orang-orang bilang ini masa-masa terbaik, masa-masa emas ini. Iya. Nah, tentunya di sekolah ini Bang Gagah ini biasanya beli makan atau bawa bekal dari rumah ini biasanya? Oh, saya biasanya saya biasanya makan di kantin. Kalau bawa bekal itu nggak bisa, soalnya nggak pernah disiapin makanan lah. Waduh, beli di kantin ya. Kalau minumnya gimana minumnya? Apakah minumnya bawa sendiri atau beli juga di sekolah? Minumnya itu saya juga beli di sekolah. Ada rekomen kah untuk minumannya? Kalau minuman biasanya saya ya Torabika cappuccino. Wah, Kalau enggak ya Good Day cappuccino. Itu enak banget. recommended ya. Ya oke, ya bener lah. Oke, nah kan tadi Bang Gagah kan katanya bersekolah di SMA 2 Pati ini ya. Ya. Nah, untuk kantin di SMA 2 ini sendiri bagaimana? Udah menerapkan prinsip kantin sehat apa belum ini? Ya ada beberapa yang sudah menerapkan lah. Contohnya ya, contohnya itu? Pakai gelas kalau minumnya dan makannya juga pakai piring. Tapi ada juga yang beberapa pakai kertas minyak untuk makannya dan juga pakai plastik buat minumnya. Jadi itu kurang lah. Oh, berarti baru beberapa kantin ya menerapkannya ya? Iya, contohnya belum di kantin ya? 10 nih kok. Kantin 10 ya terutama itu ya. Oke, berarti Bang Gagah ini tempat kantin favoritnya nih kantin berapa nih? Kantin 10 tadi itu? Kantin 10 dong. Wah, gila. Nah, kalau di kantin tuh biasanya Bang Gagah pesan apa nih yang paling sering ini untuk makanannya? Kalau paling sering itu soto, gandul sama rica-rica lah. Wah, untuk minumannya berarti tadi Torabika cappuccino tadi ya? Iya, itu paling recommended sih. Wah, paling recommended. Emangnya setahu Bang Gagah di situ ada menu-menu apa aja di kantin 10 itu? Ya ada banyak lah, ada sop, soto, gandul, rica, pecel juga ada. Banyak lah, yang lainnya juga ada. Oke, menurut Bang Gagah ini makanan yang biasa Bang Gagah makan itu apakah sudah sehat? Kalau menurut saya ya sudah sehat itu. Mengandung banyak kandungan lah. Nutrisi ya? Iya, banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Oke, nah apakah Bang Gagah sudah bisa memastikan kalau makanan itu higienis dan disajikan dengan bersih? Ya sudah disajikan dengan bersih lah tentunya. Aman ya? Aman untuk dikonsumsi. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. Ngomong-ngomong soal bersih nih, nah menurut Bang Gagah ini lingkungan kelasnya Bang Gagah itu sudah bersih atau belum ini? Ya kalau menurut saya lingkungan di kelas saya itu 11-1 sudah bersih lah. Sampah-sampahnya udah nggak ada. Mereka rutin buang sampah juga. Lalu sorok-soroknya juga sudah dibersihkan. Rajin mengepel juga mereka. Jadi mantap. Gak ada kuman-kuman yang menempel insya Allah. Oke, nah hal yang murid-murid kelas Bang Gagah lakukan untuk menjaganya tetap bersih itu gimana? Itu untuk piket harian. Setiap orang pasti dapat jatahnya untuk bersih-bersih kelas lah. Mengepel, nyapu atau bersih-bersih meja.
biar nggak ada kotoran yang menempel. Oke, mantap sih. Berarti semua anggota kelas itu berperan penting ya dalam menjaga kebersihan ya. Ya tentunya berperan penting lah. Ada yang nggak piket nggak itu? Ada yang bandel nggak piket gitu? Ya ada beberapa juga yang biasanya nggak piket, tapi kalau yang buat nggak piket itu biasanya dikenakan denda berupa uang 5.000. Berarti ada sanksinya untuk yang tidak piket ya? Ya ada, biar mereka jera. Oke, nah, oke, sekarang untuk lingkungan sekolah Bang Gaga, nah itu apakah sudah cukup bersih menurut Bang Gaga sendiri? Ya ini lingkungannya sudah bersih. Tentunya kalau ada kotoran atau sampah-sampah di jalan itu para siswanya langsung mengambil dan membuangnya di tempat sampah. Oke, nah untuk tempat sampahnya sendiri itu sudah dibedakan menjadi beberapa jenis atau masih satu jenis dicampur gitu? Sudah ada yang dibedakan, anorganik dan organik itu sudah dibedakan. Nah untuk anak-anak muridnya sendiri apakah sudah semuanya menjaga kebersihan gitu? Ya ada juga beberapa yang membiarkan sampah di jalan berserakan gitu. Wah, parah ya. Iya parah banget coy. Apakah ada sanksi yang dikenakan dari sekolah? Ya tentunya ada sanksi, tapi yang pertama itu mungkin ditegur oleh guru terlebih dahulu. Tapi nanti kalau masih bandel juga ya dilaporkan ke BK, bukan dididik. Oke, nah di sekolah sendiri itu untuk menjaga lingkungan tetap bersih itu biasanya pada ngapain ya untuk biar bisa bersih lingkungannya? Ya biasanya pada gotong royong buat bersihin sampah-sampah. Oke, berarti di sini gotong royong itu juga berperan ya dalam menjaga kebersihan sekolah gitu ya. Nah, untuk menjaga kebersihan itu apakah cuman murid-muridnya aja yang bekerja? Gurunya juga biasanya bekerja sama staf-staf karyawan juga menjaga kebersihan kok. Oke, berarti semua warga SMA 2 yang bekerja di situ ya? Iya, gurunya seringnya sih memerintah buat bersihin itu, bersihin ini. Oke, nah pendapat Bang Gaga untuk siswa yang tidak menjaga kebersihan ini bagaimana? Apakah harus diberi sanksi yang lebih berat, tidak cuma anu aja atau gimana? Ya harus diberi sanksi lebih berat lah, biar lingkungannya lebih terjaga. Itu kan buat kesehatan kita juga. Oke. Nah, terus apakah di SMA 2 sudah membudayakan cuci tangan pakai sabun? Sudah, di sini sudah tersedia tempat cuci tangan banyak banget, coy. Wah. Jadi bisa cuci tangan pakai sabun juga. Berarti dari sekolah sendiri sudah memberikan fasilitas ya untuk? Iya, sudah memberikan fasilitas sama tutorialnya, Pak, langkah-langkah cuci tangan juga Wah. sudah diberikan, coy. Oh iya, kemarin katanya hari Senin itu ada sosialisasi dari Bapak Dinas Kesehatan ya? Oh iya, kemarin ada sosialisasi dari Dr. Ling Ahmad Khosim buat menasihati kita tentang pola hidup sehat juga. Jadi itu juga sekaligus untuk mengedukasi siswa-siswa ya untuk bisa menjaga pola hidup sehat juga ya. Ya, biar kita tahu cara menjaga kesehatan baik diri ataupun lingkungan. Oke. Dari tadi ini kita bahas kebersihan lingkungan terus ini, kebersihan terus ini. Oke. Emangnya seberapa penting sih kebersihan itu menurut Bang Gaga? Ya, kebersihan lingkungan itu paling penting menurut saya. Karena kalau lingkungan kita kotor ya kita juga sulit untuk sehat. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita lah. Oke, berarti lingkungan itu juga kebersihan dari lingkungan sudah menjadi salah satu faktor ya untuk Ya, faktor utama malahan. faktor utama ya. Oke, nah apakah jika lingkungan yang kotor itu bisa memberikan dampak kesehatan yang signifikan bagi tubuh gitu? Ya, lingkungan yang kotor juga memberikan dampak yang buruk lah bagi tubuh. Contohnya pas waktu COVID kemarin, kalau itu kita nggak pakai masker juga kita bakal tertular virus corona.
Oke, jadi lingkungan berperan penting ya dalam Ya, sangat kesehatan penting. seseorang ya. Oke, ini kemarin saya baca-baca ini di berita banyak sekali anak-anak yang menderita kekurangan berat badan akibat kurangnya mendapat nutrisi ini. Nah, berarti nutrisi itu sendiri berperan penting ya dalam kesehatan ya. Ya, nutrisi juga sangat penting lah. Kita harus memperhatikan makanan dan isi kandungannya juga biar tubuh kita ini terjaga. Oke. Nah, nutrisi itu biasanya terdapat dari mana aja? Makanannya berupa apa aja? Ya, biasanya berupa daging, ayam, ikan, ataupun sayur-sayuran bisa. Hmm, hmm, hmm. Oke, Mas Gagas sendiri apakah sudah mendapatkan nutrisi yang mencukupi ini? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan nutrisi yang cukup karena setiap harinya juga makan makanan dari kantin yang mengandung daging, kandungannya banyak dan juga bagus-bagus buat tubuh. Oke. Berarti berhubungan dengan poin yang tadi itu ya tentang kantin sehat itu Iya. ya. Oke. Oke, untuk bisa mendapatkan badan yang sehat itu apakah cukup dengan hanya nutrisi saja tanpa ada bergerak gitu? Ya itu kalau makan-makan doang ya nggak cukup. Kita harus seimbangin buat olahraga. Minimal ya push up lah. Jadi kita harus tetap bergerak gitu, nggak mungkin makan-makan aja untuk bisa mendapatkan nutrisi dari situ ya. Jadi Ya kita harus sering bergerak, jangan rebahan mulu scroll TikTok ya. ya itu saya sangat-sangat setuju gitu untuk itu ya. Berarti selain dari nutrisi dan lingkungan, faktor olahraga juga berperan penting di sini berarti ya. Ya sangat penting sekali. Oke, nah untuk Mas Gagas sendiri sudah melakukan kegiatan olahraga apa aja nih? Oh kalau saya olahraganya di rumah bina fisik lah. Wah, mantap ya. Apa aja itu Itu bisa disebutkan? push up, ada squat, juga sit up, pull up juga baru latihan karena itu belum bisa pull up saya. Bang Gagas sendiri untuk push up dan sit up-nya sendiri apakah sudah bisa dilakukan dengan benar? Alhamdulillah sudah dilakukan dengan benar, full form ya. Jadi kalau push up itu tangannya kalau diangkat itu harus ke atas, tangannya harus lurus Oke. biar mendapatkan ototnya bekerja dengan maksimal lah. Nah, mungkin ini ada sobat Ari yang masih mau mulai olahraga dan bingung nih ini caranya push up bagaimana yang benar, caranya sit up. Nah, mungkin bisa diberitahu oleh Bang Gaga cara push up yang benar. Kita mulai dari push up dulu. Ya kalau push up itu pertama-tama kita tidur tengkurap dulu lah. Terus tangannya disejajarkan dengan bahu menempel pada lantai. Oke. Terus kakinya juga dirapatkan lurus. Bokongnya juga diperhatikan untuk lurus, jangan ke atas ke bawah lah. Jadi harus sejajar gitu ya. Ya posisi kita membentuk 30 derajat lah. 30 derajat. Ya. Nah, terus untuk orang yang masih belum bisa melakukan push up secara full gitu gimana caranya? Ya kalian bisa latihan dulu pakai incline. Ya kita bisa pakai incline push up, pakai kursi atau apalah. Juga bisa pakai Oke. push up pakai ini lutut. Bisa juga pakai lutut jadi lebih ringan. Mempermudah ya jadinya. Ya jadi lebih mudah. Oke, next ini untuk sit up. Nah, mungkin ada sobat-sobat Ari yang belum bisa sit up ini, bagaimana caranya? Bisa dijelaskan oleh Bang Gaga. Ya itu untuk orang-orang yang kelebihan berat badan mungkin itu bisa pakai. Kalau sit up itu tangannya nggak usah pegang kepala, jadi tangannya bisa lurus atau apa gitu biar lebih ringan. Oke, mempermudah gitu ya. Iya lebih mudah, insya Allah. Jadi mula-mula mereka harus melakukan gerakan berupa tidur terlentang. Ya
tidur terlentang, terus kakinya ditekuk Tekuk sekitar 45 derajat itu. 45 derajat lah. Oke, bisa dipegang teman atau tidak itu ujung kakinya untuk yang Iya, tidak ujung kuat? kakinya bisa dipegang temen atau pakai pegangan apalah biar nyangkut kakinya nggak gerak-gerak. Oke. Nah, terus dari tadi orang yang terletang itu gimana terus? Gerakan selanjutnya. Ya dia tinggal bangun aja gitu, tinggal bangun, nggak usah tangannya di belakang kepala biar lebih ringan. Nggak usah lah. Jadi untuk memfokuskan pembakaran lemak di sekitaran daerah perut itu tadi ya. Iya, itu untuk membakar lemak di perut juga. Kalau ingin membakar lebih banyak lemak di perut itu bisa jogging, Kardio gitu ya. ya kardio. Nah, untuk Bang Gaga ini biasanya melakukan kardio apa ini? Oh, saya nggak kardio. Oh, enggak ya. Saya kira kardio. Berarti Bang Gagas ini sudah kadar lemaknya sudah rendah ya, gitu ya? Iya, kalau kardio paling seminggu sekali lah. Apa itu jogging ya? Iya, jogging kadang. Oke. Jogging tuh rutenya biasanya kemana aja Bang? Oh, itu saya kalau jogging nggak pakai rute. Saya joggingnya itu pakai interval. Jadi Interval. kita lari bolak-balik berapa kali gitu sampai capek lah, secapek mungkin. Terus minum juga banyak untuk mengisi tenaga. Oke. Nah, ini kan ada nih orang yang mau urus dengan cepat ini, terus dia olahraga dalam 1 hari itu olahraga full gitu Iya. sampai cedera. Iya. Nanti menurut Bang Gagah gimana? Benar atau tidak itu? Wah, itu salah sih. Kalau olahraga full gitu bisa bikin badan capek, lemas malah. Nggak Jadi sehat bikin itu. menyehatkan malah bikin penyakit ya. Iya, harusnya itu 30 menit lah minimal sehari. Kalau seminggu 5 kali saya. Oke, untuk jadwal Bang Gagah ini seminggu sebanyak 5 kali gitu ya. Iya. Oke, nah rata-rata orang berolahraga itu kan pastinya mengeluarkan keringat dong ya kan. Iya, pastilah. Nah, menurut Mas Gagah ini apakah keringat itu bisa menjadi indikator berkurangnya kalori atau lemak dalam tubuh? Mungkin bisa. Kalau banyak keringat yang keluar mungkin banyak kalori yang terbakar. Ya? Oke, berarti bisa menjadi indikator juga ya menurut Mas Gagah ya. Iya, kurang tahu saya kalau soal keringat. Oke, tapi nah kalau ada orang olahraga nih, dia Ya. olahraganya sudah teratur, Yap. nah, seminggu 4 kali. Yap. Nah, tapi nutrisinya tidak terpenuhi. Nah, itu bagaimana itu? Wah, itu nggak bagus juga sih. Wah. Kita harus mengimbangi lah antara olahraga dengan nutrisi. Itu seimbang gitu ya. Iya, harus seimbang. Kalau nggak ya kacau. Oke. Nah, dari tadi ini kita bahas kesehatan fisik terus ini. Nah, sekarang kita berlanjut. Nah, kalau secara mental ini bagaimana ini? Wah, mental. Supaya mental kita bisa terjaga, supaya tetap itu bagaimana? Tetap happy gitu. Ya, kita ya jangan banyak-banyakin sedih. Kalau bisa ya liburan lah, healing-healing gitu. Healing-healing gitu. Ya, biar pikiran jadi tenang. Nangklong. Iya, gak usah banyak pikiran. Kalau banyak pikiran, badan jadi kuru. Waduh. Oke, menurut Mas Gagah ini mental itu berpengaruh nggak sih kepada kesehatan seseorang? Iya, berpengaruh. Kesehatan Kalau mentalnya buruk ya bisa-bisa jadi penyakit. Wah, bisa memicu penyakit juga ya kalau Iya, bisa memicu kondisi mental penyakit. buruk ya. Iya. Oke, nah menurut Mas Gagah ini, Mas Gagah sudah melakukan gaya hidup yang sehat apa belum ini? Alhamdulillah sudah lah. Oke, memangnya gaya hidup sehat itu yang seperti apa sih menurut Mas Gagah? Iya, kalau saya menjaga pola makan, menjaga pola tidur juga beraktivitas olahraga juga. Oke. Biar tubuh kita terjaga agar tidak mudah terserang penyakit. Wah, dilakukan semua nih sama Mas Gagah nih. Wah, Iya, contoh yang alhamdulillah. bagus ini, mantap ini. Oke. Nah, tips-tips nih, ada nggak tips untuk penonton Sobat Ari yang mau memulai gaya hidup sehat? Bisa dikasih mungkin tips-tipsnya dari Bang Gagah?
Kalau tips dari saya, ya mulailah dulu dari jangan begadang. Nah, itu penting gitu. Iya, kebanyakan nih yang suka iya, begadang. banyak juga yang suka begadang. Terus kalau mau mulai olahraga itu apakah langsung angkat beban yang berat gitu? Iya, janganlah. Kita harus angkat yang ringan-ringan dulu. Perlu diingat ya, berarti olahraga tuh nggak bisa langsung sehari langsung jadi gitu, nggak bisa ya. Ya, nggak bisa. Butuh Progres. bertahun-tahun lah. Iya, betul waktu Iya, bertahun-tahun. nggak bisa sehari langsung tubuh jadi aderai. Wah, itu sudah pengalaman beliau selama bertahun-tahun itu pasti. Iya. Oke, mantap. Oke, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin saya cukupkan dulu untuk podcast kita pada hari ini. Saya Fadela Yusuf Rizky Arianta selaku host dan Saya Gagah Digantara Putra selaku narasumber. oke, kami undur diri. Ikuti Wassalam. terus channel YouTube saya Yusuf Ari Daily untuk mendapatkan info seputar saya. Oke, Yusuf Ari di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.